Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi PDOD 1 dan 2 dengan dosen pengampu Ibu Sri Sulastri SSI MSI terkait dengan mata kuliah persamaan diferensial biasa. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Windy Novitasari dengan NIM 20700121028 dari Pendidikan Matematika kelas A. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. PDOD 1. Nah, aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi PDOD pertama, pertumbuhan dan peluruhan. Nah, pertumbuhan dan peluruhan. Jika N menunjukkan jumlah kuantitas atau kualitas sesuatu dalam waktu T, maka pertumbuhan bertambah atau peluruhan berkurang, yang disimbolkan berbanding lurus dengan kuantitas yaitu N. Dengan kata lain, dN per dt dikurang Kn sama dengan 0, di mana N itu adalah kuantitas atau kualitas sesuatu, T itu adalah waktu, dan K adalah konstanta yang sebanding. Nah, peluruhan radioaktif. Zat radioaktif meluruh dengan memancarkan radiasi secara spontan. Jika Nt adalah massa zat yang tersisa pada waktu T, N0 adalah massa awal zat, maka laju peluruhan relatif terhadap massa bernilai konstan. Oleh karena itu, laju perubahan massa zat terhadap waktu T dapat dinyatakan dengan dN per dt sama dengan Kn. Nah, ini adalah bentuk variabel terpisah pada PD linear OD 1, di mana kita bisa menggunakan faktor integrasi yaitu 1 per n, sehingga menghasilkan dN per n sama dengan K dt. Nah, kita integralkan ini terhadap T, menghasilkan ln n sama dengan Kt ditambah C, di mana C merupakan konstanta sebarang. Misalkan pada saat T sama dengan 0, jadi waktunya itu adalah 0. N0 adalah banyak atom awal atau mula-mula zat radioaktif. Nah, maka C sama dengan N0. Jika disubstitusikan pada hasil pengintegralan diperoleh, jadi kita akan mensubstitusikan nilai C ini dengan N0. Jadi ln N sama dengan Kt ditambah C, ln N sama dengan Kt ditambah N0. Nah, ini bisa kita yang di atas ini ekuivalen dengan E pangkat ln N sama dengan E pangkat Kt ditambah N0. Kita bisa pisahkan yang ini, yang di sebelah kanan itu menggunakan sifat eksponen perkalian, yaitu E pangkat ln N sama dengan E pangkat Kt dikali E pangkat N0. Nah, N pangkat N0 itu sama dengan N0 dikali dengan E pangkat Kt. Maka diperoleh solusi umum dari persamaan tersebut, yaitu N sama dengan tadi N0 sudah kita asumsikan bahwa N0 itu sama dengan C. Jadi kita substitusikan kembali, jadi N sama dengan C E pangkat Kt. Berikutnya kita akan memasuki contoh yang pertama, yaitu suatu kultura bakteri diketahui berkembang dengan laju yang proporsional dengan jumlahnya yang ada. Setelah 1 jam, 1000 untaian bakteri teramati di dalam kultura tersebut, dan setelah 4 jam, 3000 untai. Pertanyaannya, ekspresi matematis perkiraan jumlah untai bakteri yang ada pada kultura tersebut pada setiap waktu T. Terus perkiraan jumlah awal untai bakteri dalam kultura tersebut. Langsung saja penyelesaiannya. Yang pertama, nah kan tadi Nt melambangkan jumlah untai bakteri dalam kultura pada waktu T, sehingga kita menggunakan persamaan yang di awal tadi, yaitu dN per dt dikurang Kn sama dengan 0, di mana solusinya Nt sama dengan Ce pangkat Kt. Ini adalah persamaan pertama. Nah, selanjutnya, pada waktu T sama dengan 1, N sama dengan 1000, maka 1000, jadi tadi kan rumusnya itu N sama dengan CE
pangkat KT. Jadi kita substitusikan nilai T dan nilai N ke dalam persamaan 1 tadi, menghasilkan 1000 sama dengan CE pangkat K dikali 1 sama dengan 1000 sama dengan CE pangkat K. Ini adalah persamaan kedua. Nah, pada waktu T sama dengan 4 dan N-nya sama dengan 3000, maka 3000 sama dengan CE pangkat K dikali 4. Menghasilkan 3000 sama dengan CE pangkat 4K. Ini adalah persamaan ketiga. Maka kita bisa menghitung nilai K dan nilai C pada persamaan 2 dan persamaan 3 ini. Di mana kita mulai dari persamaan 2 dulu, yaitu 1000 sama dengan CE pangkat K. Kita bisa memindah ruaskan, jadi menghasilkan C sama dengan 1000 dikali E pangkat minus K. Nah, substitusi C pada persamaan ketiga. Jadi nilai C ini kita akan substitusi ke persamaan ini. Nah, jadi 3000 sama dengan 1000 E pangkat minus K dikali E pangkat 4K. Jadi 3000 sama dengan E pangkat 3K. Ini menggunakan sifat eksponen pangkat biasa. Jadi K sama dengan 1/3 ln 3. Karena jika kita pindah ruaskan, dia akan menghasilkan K sama dengan 1/3 ln 3, di mana nilai dari 1/3 ln 3 sama dengan 0,366. Jadi selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai K ini kembali ke persamaan 2. Jadi 1000 sama dengan CE pangkat 0,366. Jadi C sama dengan 1000 dikali minus 0,366 sama dengan 694. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusi kembali nilai K dan C yang kita dapatkan dari persamaan 2 dan 3 tadi ke persamaan 1, di mana persamaan satunya NT sama dengan CE pangkat KT. Jadi kita substitusikan menghasilkan NT sama dengan 694 E pangkat 0,366 T. Nah, ini adalah ekspresi matematis untuk jumlah bakteri yang ada pada setiap waktu T. Selanjutnya, bagian B, N pada T sama dengan 0. Jadi kita akan mencari jumlah awal tadi bakteri dengan memasukkan T sama dengan 0 ke dalam ekspresi matematis diperoleh. Jadi kita akan mengganti nilai T tadi dengan 0, jadi N0 sama dengan 694 E pangkat 0,366 dikali 0. Jadi N0 sama dengan 694. Jadi perkiraan jumlah awal untai bakteri dalam kultura tersebut adalah 694. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan PD-ORD 2, aplikasi PD-ORD 2 pada pegas. Nah, di sini ada pegas. Di sini ada pegas yang digantung secara vertikal dan dibebani suatu objek yang bermassa M. Kemudian pegas tersebut ditarik sejauh x0. Nah, pegas ini ditarik sejauh x0 di bawah titik kesetimbangan ini. Nah, dengan kecepatan awal f0. Jadi arahnya ke bawah itu positif. Jadi apabila pegas ini ditarik sejauh x0 dengan kecepatan awal v0 dan dilepaskan, maka pegas ini akan naik turun mengikuti tarikannya. Nah, diasumsikan massa dari pegas sangat kecil sehingga hambatan udara diabaikan. Jika ada, maka proporsional dengan kecepatan massa. Jadi pada setiap waktu T terdapat 3 gaya yang bekerja. Gaya yang pertama itu Ft yang diukur ke arah positif. Jadi tarikannya ke bawah itu positif. Jadi kalau dia ke atas maka bernilai negatif. Gaya pembalik yang diberikan oleh hukum Hooke sebagai F sama dengan minus Kx. Kenapa? Karena dia gaya pegas ini berlawanan dengan simpangannya. Nah, dengan K lebih besar dari 0. Yang ketiga, suatu gaya yang disebabkan oleh hambatan udara yang diberikan oleh Fa sama dengan Ax aksen atau turunan pertama, di mana A lebih besar dari 0,
A adalah konstanta proporsionalitas. Nah, perhatikan bahwa gaya pembalik F selalu bekerja ke arah yang akan memberikan tendensi kepada sistem untuk kembali ke posisi kesetimbangan. Jika massa berada di bawah kondisi kesetimbangan, maka X positif dan Kx negatif. Begitupun sebaliknya, apabila massa berada di atas kondisi kesetimbangan, maka X yang negatif dan Kx yang positif. Perhatikan juga bahwa A lebih besar dari 0, gaya Fa yang disebabkan oleh hambatan udara bekerja ke arah yang berlawanan dari kecepatan, sehingga memberikan tendensi untuk menghambat atau meredam gerakan massa. Dengan demikian, dari hukum kedua Newton diperoleh mx aksen sama dengan minus kx dikurang ax aksen ditambah ft, atau bisa juga dirubah ke dalam bentuk seperti ini. Ini adalah PD linear order 2. Kita akan membagi kedua ruas dengan M, menghasilkan X aksen ditambah A per M X aksen ditambah K per MX sama dengan FT per M. Nah, jika sistem dimulai pada T sama dengan 0 dengan kecepatan awal V0 dan dari posisi awal X0, maka kondisi awalnya X0 sama dengan X0 dan X aksen 0 sama dengan V0. Sistem gerak tak teredam didefinisikan oleh persamaan di atas dengan A sama dengan 0 dan Ft sama dengan 0. Jadi persamaan ini kita substitusikan A sama dengan 0 dan Ft sama dengan 0. Sehingga solusi umumnya berbentuk Xt sama dengan C1 cos theta T ditambah C2 sin theta T. Baiklah, untuk contohnya dengan soal sebuah massa 2 kg digantung pada sebuah pegas yang memiliki konstanta pegas 10 N per M dan dibiarkan sampai berhenti. Kemudian massa tersebut digerakkan dengan cara memberikannya kecepatan awal 150 cm per detik. Tentukanlah ekspresi matematika untuk pergerakan massa tersebut jika tidak ada hambatan udara. Untuk penyelesaiannya, kita akan melihat dulu apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama itu massa bendanya itu 2 kg dengan konstanta pegasnya 10 N per M dan kecepatan awalnya itu 150 cm per detik. Karena pergerakan pegas bebas dan tak teredam, karena tidak ada gaya eksternal yang diberikan pada massa, maka Ft sama dengan 0 dan tidak ada hambatan dari medium sekitarnya sehingga A sama dengan 0. Maka kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui sehingga menghasilkan X aksen ditambah 5X sama dengan 0, di mana ini adalah PD linear order 2 sehingga menghasilkan X sama dengan akar 5I. I itu adalah imajiner. Nah, sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya adalah imajiner, sehingga solusinya adalah kita masukkan tadi, ini kan tadi ada pada pembahasan awal, yaitu Xt sama dengan C1 cos akar 5T ditambah C2 sin akar 5T. Ini adalah persamaan pertama. Nah, pada T sama dengan 0, bola berada atau massa berada pada posisi kesetimbangan X sama dengan X0 sama dengan 0M. Dengan menerapkan kondisi awal ini pada persamaan 1 diperoleh, jadi kita akan substitusi X0, kita akan mensubstitusi semua nilai T dengan 0, jadi X0 sama dengan C1 cos akar 5 kali 0 ditambah C2 sin akar 5 dikali 0, menghasilkan 0 sama dengan X0, jadi C1 cos 0 ditambah C2 sin 0 sama dengan C1. Jadi karena cos 0 bernilai 1 dan sin 0 bernilai 0, di mana hasilnya yaitu C1 sama dengan 0. Jadi C1 sama dengan 0. Sehingga persamaan menjadi Xt sama dengan C2 sin akar 5T. Ini adalah persamaan kedua. Mengapa demikian? Karena C1 kita substitusikan ke persamaan 1 ini. Jadi kita substitusikan C1 sama dengan 0, jadi C1 sama dengan 0 kan 0. Jadi
Xt sama dengan ini C2 sin akar 5T. Ini adalah persamaan kedua. Nah, untuk kecepatan awal yang diberikan sebagai V0 sama dengan 150 cm per detik akan kita ubah menjadi 1,5 m per detik dengan mengidentifikasi persamaan 2 diperoleh. Jadi kita melihat persamaan 2. Nah, Vt sama dengan X aksen T sama dengan akar 5 C2 cos akar 5T. Mengapa demikian? Karena ini adalah turunan dari Xt. Nih. Nah, kita substitusikan nilai Vt tadi, V0 tadi. Jadi 1,5 sama dengan V0 sama dengan akar 5 C2 cos 0. Cos 0 dari mana? Dari kita mensubstitusikan T sama dengan 0 sama dengan akar 5 C2. Jadi C2 sama dengan ini kan akar 5 C2 sama dengan 1,5. Nah, C2 bisa kita pindah ruaskan menghasilkan 1,5 per akar 5. Hasilnya 0,671. Kemudian hasil dari C2 ini kita substitusikan lagi ke persamaan 2. Persamaan 2 ini jadi Xt sama dengan 0,671 sin akar 5T sebagai posisi massa pada setiap waktu T. Jadi ini adalah posisi massa pada setiap waktu T. Baiklah teman-teman, presentasi saya cukup sekian. Maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menyimak dari awal hingga akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.